Ibu Suminah, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Kalisari, Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Kalisari yang kami hormati. Diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif oleh Bapak Sunarto, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, dimulai. Untuk mengawali serangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita baca bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yakni penyampaian diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif. Kepada Bapak Sunarto, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 3 Kalisari, yang kami hormati Bapak Ibu keluarga besar SD Negeri 3 Kalisari yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tidak ketinggalan, marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya, amin Allahumma. Sebelumnya marilah kita nyanyi dulu. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Gerobokan, gerobokan, lebih sejahtera, berdaya saing, beriman dan berbudaya. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan melakukan diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif pada modul 1.4 calon guru penggerak. Kebetulan saya angkatan 7 dari Kabupaten Gerobokan. Pada kesempatan ini, di sini marilah sebelumnya kita tenangkan pikiran dan hati kita, fokuskan pada materi yang saya akan paparkan. Mari rasakan seolah-olah kita fokus pada pembelajaran yang akan saya paparkan. Mungkin hati kita fokuskan. Ya, sudah fokus Bapak Ibu, baik? Terima kasih. Untuk selanjutnya, elaborasi pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu tentunya sudah sering mendengar budaya positif, mungkin apa itu, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada pertanyaan. Ini jawabannya setuju atau tidak setuju. Ya, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju, ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, topik dalam pemaparan ini yang pertama yaitu tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan.
perubahan paradigma ini Bapak Ibu nantinya bisa ada kegiatan praktek, bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Ini ada seorang A dan B. Nah, ini ada A dan B. Ini nanti bisa dipraktekkan di sekolah atau di kelasnya masing-masing. Cobalah secara kertas kecil, terus tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, lalu letakkan di tangan Anda, lalu genggam erat sampai orang lain tidak bisa membukanya. Terus suruhlah teman Anda atau teman B untuk mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. B itu bisa membujuk, mengiming-imingi dengan hadiah, bahkan sampai kekerasan, menghardik, atau dengan menyakiti. Nah, ini bisa dipraktekkan, nanti hasilnya bagaimana? Ya. Sekarang dari paradigma teori kontrol bahwa ada ilusi kontrol, anggapan imajinasi kita bahwa kita ini menganggap. Yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid, bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu ilusi. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ya. Ini ada beberapa stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Menurut stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Menurut teori kontrol, Bapak Ibu, model berpikirnya menang. Seperti itu. Sekarang, apakah makna dari disiplin? Bapak Ibu, tentunya sudah sering kali kita mendengar kata disiplin, karena Bapak Ibu menghadapi langsung pada anak-anak didik kita masing-masing. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Namun dalam budaya kita yang kita selama ini kita berpikir, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umumnya adalah mengukur kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, atau ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi makna disiplin itu anggapan kita yang kita selama ini pahami itu membuat orang patuh, ya. Padahal dari bahasa Latin disiplina itu artinya belajar. Sekarang tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu arti nilai-nilai kebajikan? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini umum, tidak ada yang beda-beda.
Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Tusen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia ini sudah sering kita dengar, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong, kreatif juga. Selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ada 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Ini dengan pertanyaan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini berhubungan dengan hukuman. Ini merupakan motivasi dari eksternal, dari luar diri sendiri, diri seseorang. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi dengan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sesuatu ini. Ini juga dorongan atau motivasi dari eksternal. Untuk selanjutnya yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal dari kesadaran dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Jadi ada motivasi itu dari eksternal juga dari internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, kata merdeka itu mempunyai arti yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, tapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Masa ya penghargaan kok malah dihukum? Nah, ini. Pengertiannya ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, tidak beda dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alticon 1993. Yang pertama, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Dan yang selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini yang tadi difokuskan dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kita sebagai pendidik atau guru itu memberikan penghargaan, semakin banyak penghargaan, padahal malah menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Kita mungkin selama ini sering memberikan penghargaan atas prestasi siswa atau keterampilan siswa yang diraih, ya. Itu justru semakin diberi penghargaan dalam jangka panjang atau pendeknya, dalam jangka panjang ini bisa mematikan kreativitas karena nanti akan menimbulkan ketergantungan.
Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Intrinsik tadi motivasi semangat dari dalam diri sendiri. Jadi penghargaan itu malah mengurangi motivasi intrinsik. Malah kan ada sifat ketergantungan. Kalau saya berprestasi atau bisa mendapatkan prestasi ini bisa tergantung dari apa yang diberikan penghargaan atau rewardnya. Kita harus tahu bahwa karena penghargaan itu justru sebagai hukuman, maka sebagai pendidik kita harus bisa mengganti dengan program kebajikan atau apresiasi. Nah, seperti ini contohnya, yaitu memberi dukungan secara khusus pada anak tersebut yang mendapatkan prestasi. Beri pengakuan secara pribadi, bisa dipanggil di kantor atau di dalam kesempatan tertentu secara individu bahwa saya mengucap terima kasih karena kamu sudah mendapatkan ini, ibu atau bapak, saya bangga sekali ya. Itu secara pribadi, jangan di depan anak-anak yang lain. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Oh iya, ini secara klasikal. Bergantian di dalam kelas. Oh, hari ini bersih sekali ruangannya, terima kasih ya yang sudah melaksanakan piket. Besok lagi ganti-ganti, jadi tidak langsung menunjuk satu orang. Beri pengakuan secara konsisten. Konsisten itu ya harus konsisten. Jangan membeda-bedakan satu ini diberi, yang lain tidak, itu nanti tidak konsisten. Fokus pada prosesnya, bukan hasil tapi prosesnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Ini bisa hanya menjawab hukuman atau konsekuensi. Contoh nih, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret oleh teman yang lain. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar atau pembelajaran. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensinya? Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bapak Ibu, dari jawaban tadi bisa dicocokkan di sini. Jadi, anak disuruh catat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat, itu masuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman. Murid diminta pusat, jelas itu hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air karena tersinggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu harian adalah hukuman. Terakhir, tadi banyak yang jawab hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa kok konsekuensi? Pak guru PJOK itu tahu sebelum melakukan olahraga harus pemanasan dulu. Nah, ada murid yang terlambat tidak mengikuti pemanasan, jadi disuruh pemanasan dulu. Itu konsekuensi. Mungkin seperti itu ya. Nah, ini sekarang perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan pada anak yang dihukum itu ya. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena ada kesepakatan semula. Yang hukuman selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama.
Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, seketika itu. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, dilakukan secara paksa. Sedangkan konsekuensi, ada stimulus, ada tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi yaitu konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang itu tentang apa itu restitusi. Di sini restitusi diartikan adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pengertian menurut dosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan ketika tawaran bukan paksaan. Selanjutnya yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi nanti ada topik yang kebutuhan dasar, pasti ada salah satu yang tidak terpenuhi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi atau pemecahan jalan keluarnya. 9, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Sekarang tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja kok mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada ini pertanyaan buat Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 di jalan raya? Apa alasannya, Bapak Ibu? Takut polisi, Pak. Oh iya, ada takut polisi, nanti ditilang. Iya. Mungkin ada yang lain? Tidak panas kepalanya. Oh iya, tidak kepanasan, tidak kehujanan saat hujan. Menjaga keselamatan, Pak. Iya, Bu Siti, ya, betul sekali, itu menjaga keselamatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M selama pandemi COVID-19? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, ya. Ya, tadi berarti Biar tetap sehat, Pak. biar tetap sehat buat Dede, ya. Ada yang lain mungkin? Untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Iya, jadi ini merupakan suatu keyakinan. Jadi kok harus pakai helm ya biar selamat, untuk menjaga dari panas hujan juga, untuk menghindari tilang polisi juga bisa. Ya. Terus selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin pelatihan, seminar harus tepat waktu di kelas-kelas itu loh. Keyakinan disiplin, Pak. Oh iya, disiplin ya buat ini. Nah, disiplin itu juga nantinya bisa menghargai orang lain. Di sini ada, nah ini bagian ya. Jadi dari yang
paling inti itu peraturan kelas, itu nanti akan membentuk keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan terbentuk lingkungan yang positif, dan yang terakhir dari lingkungan positif membentuk budaya positif. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk di sekolah Bapak Ibu budaya positif langsung berjalan dengan bagus, tidak. Berproses, ada prosesnya. Yang pertama mungkin dulunya kan ada peraturan kelas. Dari peraturan kelas dari Bapak Ibu di kelas nanti membuat keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas terbentuklah lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif nanti akan terbiasa yaitu di budaya, yaitu budaya positif. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga Bapak Ibu. Ini peraturan. Kira-kira keyakinan kelas apa dari peraturan ini yang Bapak Ibu pikirkan? Ya. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang bersifat umum ini? Tanggung jawab. Mungkin ada yang lain? Iya, tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Mungkin keyakinan kelas itu apa? Menghormati. Ya. Hadir di sekolah 15 sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Mungkin ada lain, tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas kita apa? Kira-kira? Keselamatan, keamanan. Terus dilarang menggunakan narkoba. Apa keyakinan? Kesehatan, mungkin juga keselamatan. Terus bergantian atau menunggu giliran, antri. Ini disiplin atau yang lain mungkin? Menghormati, menghargai orang, gunakan masker. Ini kesehatan, keselamatan juga. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Ya. Bapak Ibu bisa ini di sini. Nah, jawabannya sudah ada. Nah, tadi mengembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, betul. Ya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pelajaran itu menghormati lain dan berkomitmen. Bapak Ibu, dilarang melakukan kekerasan ini keselamatan dan menghormati orang. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau antri, menghormati orang lain, melatih kesabaran, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ya. Selanjutnya topik yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kebutuhan dasar manusia itu dikelompokkan menjadi 5. Ini sudah ada. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival. Jadi Bapak Ibu, ini hubungannya dengan bertahan hidup. Jadi ada kebutuhan untuk makan, papan sandang pangan itu ya. Selanjutnya yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang ya, seorang manusia atau anak ini perlu disayangi dan diterima di kelompoknya, di keluarga, di kelas. Selanjutnya kebutuhan kesenangan, fun. Anak itu kan pengennya senang. Disuruh belajar matematika 15 menit sudah pusing. Kalau tidak memakai pembelajaran yang menarik ya bosan, ya. Jadi anak itu pengennya senang. Manusia itu kan menghindari sedih, menghindari yang rumit, sulit. Anak pengennya senang. Anak itu cirinya pengen bermain, pasti itu. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan, freedom ya. Anak itu ingin bebas, tidak terkekang, terikat di dalam suatu kelas atau di mana. Jadi Bapak Ibu nanti anak ayo
harus diberi kebebasan belajar di luar ruangan juga, ya. Tidak harus monoton di dalam kelas. Selanjutnya yang terakhir yaitu penguasaan, power. Anak itu ingin sekali menguasai sesuatu yang diinginkan. Contoh, saya ingin menguasai matematika dengan baik, ya, ingin menguasai pengetahuan tentang IPS, tentang PPKN, itu anak pasti punya. Nah, dari 5 kebutuhan manusia ini nanti anak itu kalau tidak terpenuhi salah satunya pasti akan menimbulkan masalah. Nah, dari tadi itu masalahnya apa? Contoh, anak tidak punya pulpen, nanti pinjam temannya. Kalau tidak dipinjami, diancam. Itu anak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, ya, mungkin dari orang tua tidak memberikan atau bahkan diberi uang jajan untuk jajan semua, diberi uang untuk beli buku atau pulpen tidak diberikan malah untuk jajan. Itu dari anak sendiri. Jadi pasti kalau salah satu kebutuhan tidak terpenuhi pasti menimbulkan masalah. Selanjutnya tentang 5 posisi kontrol seorang pendidik atau guru. Yang pertama, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Wah, ini mungkin Bapak Ibu sering melakukan memberikan hukuman pada anak-anak waktu ada yang melanggar atau tidak melaksanakan tugas yang diberikan. Ciri-ciri penghukum yang pertama nih, guru berbuat seperti menghardik keras dengan suara keras, menunjuk-nunjuk, ya tak? Menyakiti, menyindir, bahkan menyakiti itu bisa memukul itu, ya. Kalau dengan kata-kata ciri-cirinya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Ini ciri seorang guru penghukum. Selanjutnya yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini guru berbuat mengatakan dengan kata-kata lembut tapi menyindir, membuat anak itu sadar bahwa saya bersalah. Contohnya, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah mengatakannya, ibu stres menghadapi kamu. Ini anak, oh iya, guruku stres, berarti aku merasa bersalah. Nah, itu contoh kata-katanya seperti itu. Yang ketiga, pendidik sebagai teman. Ya, posisi kontrol sebagai teman. Ini contoh perbuatan yang membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dengan kata-kata, ayolah Andi lakukan demi ibu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat loh, ya, ibu pernah membantu kamu ini loh. Ini kata-kata yang diucapkan dari seorang guru. Contohnya saja. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai pemantau. Ini menghitung, mengukur, mengawasi, ya. Kalau ada anak yang melanggar, nanti ditanya, apa peraturan yang kamu ketahui? Kalau anaknya terlambat datang ke sekolah, ya, apa toh peraturan yang kamu ketahui untuk masuk sekolah? Biasanya anak, ya Pak, masuk jam 7:15 Pak. Ini jam berapa? Biasanya seperti itu. Dan yang terakhir, posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, ini Bapak Ibu, manajer. Ini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini toh? Nah, tadi hubungannya dengan keyakinan kelas. Kalau sudah dibuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini yang kamu hadapi dulu. Contohnya anak terlambat, nanti ditanya, saya tidak mencari kesalahan kamu, saya hanya tahu kok bisa terlambat, bagaimana toh
Oh alasannya tadi malam saya ngomong itu sampai larut malam apa nih. Guru itu kan, nah agar tidak terlambat lagi bagaimana? Si anak ditanya, bagaimana usaha kamu biar tidak terlambat lagi ya nak? Ya Pak, nanti saya tidak bisa TV larut malam. Itu kan ditanya dengan baik-baik. Nah ini contoh pertanyaan. Nanti ciri-cirinya, oh ini sebagai pemantau, sebagai penghukum. Ini ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, ini penghukum. Ayolah lakukan demi itu atau bapak ini teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Ini pemantau. Dan terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini menawarkan pilihan jadi sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini penghukum. Mana terakhir kalau ngomong tugas. Selanjutnya yaitu topik pembelajaran 6 yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini Bapak Ibu bisa ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh, guru berkata, nah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak, saya tahu Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Ini menawarkan padamu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Tadi ada 5 kebutuhan dasar itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, diterima di kelompoknya, kesenangan, dan bertahan hidup. Ini guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan toh mengapa melanggar ini. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengganggu orang lain? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok pagi atau besok lagi? Nah, ini pertanyaan. Yang terakhir dari tahapan segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Karena melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini guru bisa berkata apa toh nilai yang kita percaya di kelas, yang kita sepakati bersama. Ya, contohnya tadi anak itu terlambat sekolah, berarti nilai disiplin atau tanggung jawabnya bisa ditingkatkan. Terus kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu menginginkan kelas yang ideal seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini ada intervensi ini pertanyaan bantu murid ke tujuan semula. Contoh, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat menjadi sikap yang lebih membantu? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Seperti kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Ini adalah intervensi pertanyaan-pertanyaan
yang ditujukan pada anak atau peserta didik yang melanggar keyakinan kelas. Jadi ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu, pemaparan tentang budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, kami persilakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sunarto, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar untuk pemaparannya. Semoga pemaparan yang telah disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu guru yang kami hormati, apakah dibuka berapa pertanyaan Pak Narto? Satu saja? Satu atau dua? Satu atau dua? Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mengenai pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Narto. Ya, monggo Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya tentang penghargaan Pak Narto. Gini, jika murid kita dalam kelas itu memang unggul dalam prestasi dibanding yang lain, itu sudah tiap tahun semuanya Pak. Bolehkah kita memberikan penghargaan meskipun itu tidak berupa reward, hadiah atau apa, tapi berupa sanjungan atau kata-kata yang memberi anak itu semangat, boleh tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indang, pertanyaan yang bagus. Jadi penghargaan untuk anak didik kita atau murid kita yang sudah meraih prestasi tertentu, dari pemaparan tadi, penghargaan itu juga menghukum. Ya, apapun bentuknya penghargaan itu menghukum. Dari pertanyaan Ibu Indang tadi bahwa ada anak yang meraih prestasi walaupun diberi reward atau penghargaan berupa sanjungan, kata-kata yang bagus, itu sebaiknya dilakukan dalam posisi ya istilah individu. Jangan dilakukan di depan kelas, karena nanti walaupun diberi sanjungan atau penghargaan berupa oh bagus sekali, oh bagus, oh pintar, kalau di depan anak-anak yang lain bisa menjadikan anak yang lain itu pendengar, Mary. Nah itu, jadi bisa diberi seperti tadi, yaitu kebajikan universal atau apresiasi saja. Tapi bisa di konteksnya di mungkin secara individu. Begitu, Bu Ina? Mungkin ada yang lain? Cukup? Iya, kalau cukup saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Indra Widiantari dan jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Narto. Semoga bisa memberikan gambaran dan wawasan yang luas kepada kita. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, serangkaian acara pada siang hari ini sudah berjalan dengan lancar tanpa arah suatu apapun. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.